Nenek moyangmu tidak pernah mandi. Bukan karena malas, bukan karena tidak tahu caranya, tapi karena selama 300.000 tahun tidak ada sabun, tidak ada sampo, tidak ada air hangat yang mengalir dari keran. Dan mereka baik-baik saja. Lebih dari baik-baik saja. Kulitnya berfungsi sempurna. Rambutnya tidak rontok karena bahan kimia. Tubuhnya punya sistem perlindungan yang sekarang hampir tidak ada lagi di tubuhmu. Kebanyakan orang menganggap kebersihan modern adalah kemajuan murni. Lebih bersih sama dengan lebih sehat. Lebih steril sama dengan lebih aman. Tapi itu tidak sepenuhnya benar. Dan jawaban sesungguhnya jauh lebih mengejutkan dari yang kamu bayangkan. Mari kita mulai dari kulitmu. Kulitmu bukan permukaan pasif, bukan sekedar pembungkus tubuh. Kulit adalah ekosistem hidup, rumah bagi triliunan mikroorganisme yang bekerja setiap detik untuk melindungimu. Ilmuwan menyebutnya mikrobioma kulit. Di setiap sentimeter persegi kulitmu, ada sekitar 1 juta bakteri. Sebagian besar dari mereka bukan musuh, mereka adalah sekutu. Mereka memproduksi asam laktat yang menjaga pH kulitmu tetap rendah, sehingga bakteri berbahaya tidak bisa bertahan. Mereka berkomunikasi dengan sistem imunmu. Mereka membantu kulitmu memutuskan mana yang ancaman dan mana yang bukan. Ini bukan teori baru. Pada 2019, sebuah studi yang diterbitkan di jurnal Cell Host and Microbe menemukan bahwa bakteri Staphylococcus epidermidis, salah satu penghuni tetap kulit manusia, secara aktif memproduksi senyawa yang menghambat pertumbuhan tumor kulit. Bakteri yang selama ini kita cuci setiap hari ternyata sedang melindungi kita dari kanker. Nenek moyangmu tidak pernah tahu ini, tapi tubuhnya tahu. Sekarang, pikirkan apa yang terjadi setiap kali kamu mandi dengan sabun. Sabun bekerja dengan cara memecah lemak. Itu memang tugasnya. Tapi lemak yang dipecah sabun bukan hanya kotoran dari luar. Sebum, minyak alami yang diproduksi kulitmu, juga ikut tersapu. Sebum bukan kotoran. Sebum adalah pelindung. Lapisan tipis minyak alami yang melapisi kulitmu, menjaga kelembapan di dalam dan racun di luar. Ia juga adalah makanan utama bagi mikrobioma kulitmu. Tanpa sebum, bakteri baikmu kelaparan. Dan sampo? Sampo modern mengandung surfaktan, deterjen yang dirancang untuk mengangkat semua minyak dari rambut dan kulit kepala. Dalam jangka pendek, rambutmu terasa bersih dan ringan. Tapi dalam jangka panjang, kulit kepalamu panik. Ia mendeteksi bahwa minyak alaminya habis, lalu memproduksi lebih banyak sebum untuk mengkompensasi. Semakin sering kamu keramas, semakin berminyak rambutmu terasa. Semakin berminyak, semakin sering kamu keramas. Ini bukan kebetulan. Industri sampo senilai 90 miliar dolar per tahun sangat bergantung pada siklus ini. Tapi tunggu, kalau tidak mandi itu baik, kenapa manusia purba tidak hidup lebih lama? Ini adalah pertanyaan yang paling sering dipakai untuk menggugurkan argumen ini. Dan jawabannya membutuhkan sedikit kejujuran tentang sejarah. Manusia purba memang punya harapan hidup rata-rata yang rendah, sekitar 30 hingga 35 tahun. Tapi angka itu menipu. Angka itu rendah bukan karena mereka kotor. Angka itu rendah karena tingkat kematian bayi yang sangat tinggi. 1 dari 3 bayi tidak bertahan melewati tahun pertama. Bukan karena tidak mandi, tapi karena tidak ada antibiotik, tidak ada penanganan luka yang steril, tidak ada vaksin. Kalau kamu mengambil manusia purba yang berhasil melewati masa kecil dan bertahan sampai dewasa, harapan hidupnya sangat berbeda. Banyak penelitian tentang sisa-sisa kerangka menunjukkan bahwa manusia pemburu pengumpul yang mencapai usia 15 tahun sering hidup hingga 60, 70, bahkan lebih. Dan selama puluhan tahun itu, mereka tidak pernah sekalipun menggunakan sabun. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang lebih spesifik. Bau badan. Ini adalah alasan terbesar mengapa kebanyakan orang tidak bisa membayangkan tidak mandi. Kita hidup di masyarakat yang sangat sensitif terhadap bau. Bau badan adalah tabu sosial, sumber rasa malu, sesuatu yang harus dihilangkan dengan segala cara.
Tapi dari mana bau badan itu sebenarnya berasal? Keringat sendiri hampir tidak berbau. Keringat adalah air, garam, dan sedikit protein. Yang menciptakan bau adalah bakteri di kulitmu yang memproses keringat dan menghasilkan produk sampingan berbau tajam. Tapi ini yang jarang diceritakan. Tidak semua bakteri menghasilkan bau yang sama. Mikrobioma kulit yang sehat dan seimbang, yang tidak pernah diganggu oleh sabun antibakteri dan deodoran kimia, menghasilkan bau yang sangat berbeda dari kulit yang mikrobanya terganggu. Pada 2020, sebuah penelitian dari Universitas California menemukan bahwa orang yang berhenti menggunakan deodoran konvensional selama beberapa minggu, awalnya memang mengalami perubahan bau. Tapi setelah mikrobioma kulitnya menstabilkan diri kembali, bau yang dihasilkan menjadi jauh lebih netral, bahkan lebih sedikit menyengat. Tubuhmu tahu cara mengatur dirinya sendiri. Masalahnya, kita tidak pernah memberinya kesempatan. Ada satu eksperimen yang jarang dibicarakan. Pada 2015, seorang mantan reporter teknologi bernama James Hamblin memutuskan untuk berhenti mandi menggunakan sabun dan sampo sepenuhnya. Bukan untuk menjadi viral, bukan sebagai stunt. Ia melakukannya karena penasaran secara ilmiah. Setelah mewawancarai dermatologis dan mikrobiologis tentang kesehatan kulit. Dalam bukunya, Clean, The New Science of Skin, ia mendokumentasikan apa yang terjadi. Minggu pertama dan kedua adalah yang terburuk. Kulitnya berminyak, rambutnya terasa berat. Ia merasa tidak nyaman secara sosial. Tapi sesuatu terjadi sekitar minggu keempat. Kulitnya mulai menyeimbangkan diri. Produksi sebum melambat karena tidak lagi dihabisi oleh sabun. Rambutnya mulai terasa lebih ringan tanpa keramas. Dan yang paling mengejutkan, orang-orang di sekitarnya mulai tidak menyadari perbedaannya sama sekali. Hamblin bukan satu-satunya. Komunitas yang disebut No Poo Movement, orang-orang yang berhenti menggunakan sampo, telah berkembang selama 2 dekade terakhir dengan jutaan anggota di seluruh dunia. Banyak dari mereka melaporkan hal yang sama. Awal yang sulit, penyesuaian, lalu keseimbangan baru yang justru lebih baik dari sebelumnya. Tapi ada dimensi lain dari ini yang jarang dibicarakan. Hubungan antara kebersihan modern dan alergi. Hipotesis ini pertama kali diajukan oleh epidemiologis David Strachan pada 1989 dalam sebuah makalah yang sekarang menjadi salah satu yang paling banyak dikutip dalam sejarah imunologi. Strachan mengamati bahwa anak-anak yang tumbuh di lingkungan lebih kotor dengan lebih banyak paparan mikroba, lebih banyak kontak dengan tanah dan hewan, memiliki tingkat alergi dan asma yang jauh lebih rendah. Ia menyebutnya hygiene hypothesis. Idenya sederhana, tapi mengubah segalanya. Sistem imun manusia berevolusi untuk berhadapan dengan parasit, bakteri, dan berbagai ancaman mikroba setiap hari. Ketika lingkungan menjadi terlalu steril, sistem imun itu tidak punya pekerjaan. Dan sistem imun yang tidak punya pekerjaan mulai menyerang hal-hal yang seharusnya tidak diserang. Debu, serbuk sari, makanan, bahkan sel tubuhnya sendiri. Ini bukan spekulasi. Pada 2003, sebuah studi besar di Eropa menemukan bahwa anak-anak yang tumbuh di peternakan dengan paparan konstan terhadap kotoran hewan dan berbagai mikroorganisme memiliki tingkat asma yang 50% lebih rendah dibandingkan anak-anak yang tumbuh di kota dengan standar kebersihan modern yang tinggi. 50%. Bukan angka kecil. Sekarang kembali ke nenek moyangmu. Ia bangun setiap pagi tanpa mandi. Ia tidur di tanah. Ia menyentuh tanah, kayu, darah binatang, dan lumpur sepanjang hari. Kulitnya terpapar sinar matahari langsung selama berjam-jam, yang membantu sintesis vitamin D. Nutrisi yang sekarang defisiensinya menjadi epidemi global. Dan sistem imunnya sangat sibuk, sangat terlatih. Seumur hidup dihadapkan dengan tantangan nyata, sehingga tahu persis apa yang harus dilakukan ketika ancaman datang. Sistem imunmu tumbuh dalam rumah ber-AC, dibersihkan dengan sabun antibakteri 3 kali sehari, dilindungi dari hampir semua paparan mikroba.
Dan hasilnya? Alergi, eksem, asma, dan penyakit autoimun meledak dalam 1 abad terakhir. Bukan karena gen kita berubah. Gen tidak berubah secepat itu. Tapi lingkungan tempatnya bekerja berubah sepenuhnya. Ini bukan undangan untuk berhenti mandi. Ini bukan argumen bahwa modern itu salah dan purba itu benar. Ini adalah sesuatu yang berbeda. Selama ratusan ribu tahun, tubuhmu berevolusi dengan asumsi bahwa ia akan hidup berdampingan dengan mikroba, tanah, keringat, dan segala sesuatu yang ada di dunia alami. Sistem perlindungannya, kulitnya, mikrobanya, sistem imunnya dirancang untuk lingkungan itu. Dalam 150 tahun terakhir, kita mengubah semua variabel itu sekaligus. Dan kita baru sekarang mulai memahami konsekuensinya. Sabun tidak membunuhmu, sampo tidak membunuhmu. Tapi mungkin selama ini kita tidak pernah bertanya pertanyaan yang seharusnya paling pertama ditanyakan. Siapa yang memutuskan bahwa cara kita membersihkan diri sekarang adalah yang terbaik? Dan apakah tubuhmu setuju?